Makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melisa Chandra Dewi Fortunata dengan NIM 2019-210057. Di sini saya akan berpresentasi tentang penetapan harga dan tujuan pendapatan. Yang pertama, penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan oleh produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Pricing bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai yang diprediksikan dari produk pesaing. Pada saat menetapkan biaya produk layanan, hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan, yang pertama, identitas barang dan jasa. Yang kedua, biaya barang dan jasa serupa di pasar. Yang ketiga, audiens, sasaran untuk siapa barang dan jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, tujuan pendapatan. Adapun 4 tujuan pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, bertahan. Tujuan penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan harga yang masuk akal bagi konsumen dan juga agar produsen tetap bertahan di pasar. Yang kedua, meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Yang ketiga, penguasaan di pasar. Perusahaan memperlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran pasar yang benar. Yang keempat, pasar untuk ide inovatif. Perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mukhtar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Nur Aini dengan NIM 2019-21070. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga baru. Nah, harga itu sendiri adalah suatu moneter untuk ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa. Nah, strategi penetapan harga baru itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi harga memerah pasar, lalu yang kedua, penetapan harga dengan penetrasi pasar. Nah, yang pertama, strategi harga memerah pasar itu sendiri diartikan dengan menetapkan harga yang tinggi untuk meraup pendapatan maksimal dari lapisan demi lapisan segmen yang bersedia membayar harga tinggi tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu penetapan harga dengan penetrasi pasar, yaitu penetapan harga rendah bagi produk baru untuk menarik sejumlah besar pembeli dengan pangsa pasar yang besar pula. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dila Anggreni Dewi dengan NIM 2019-10094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi penetapan harga bauran produk. Strategi untuk menetapkan harga produk seringkali harus diubah kalau produk merupakan bagian dari bauran produk. Dalam hal ini, perusahaan mencari beberapa harga yang memaksimalkan laba dari bauran produk total. Penetapan harga sulit karena berbagai produk mempunyai permintaan dan biaya yang terkait serta menghadapi tingkat persaingan yang berbeda. Penetapan harga lini produk. Menetapkan jenjang harga antara berbagai produk dalam sebuah lini produk berdasarkan perbedaan biaya antara produk, evaluasi pelanggan, dan lain-lain. Dalam banyak industri, penjual menggunakan titik harga yang sudah ditetapkan untuk produk dalam lini mereka. Contoh, toko pakaian pria. Mungkin mereka menjual busana pria pada 3 tingkat harga yang berbeda. 80.000, 160.000, 320.000. Pelanggan mungkin akan menegosiasikan busana berkualitas rendah, rata-rata, tinggi sesuai dengan 3 titik harga tersebut.
Bahkan jika ketika harga itu sedikit meningkat, pria umumnya akan membeli busana pada titik harga yang mereka sukai. Tugas penjual adalah menetapkan perbedaan kualitas anggapan yang mendukung perbedaan harga tersebut. Selanjutnya ada penetapan harga produk tambahan. Menetapkan harga produk tambahan atau pelengkap yang dijual dengan beserta produk utama. Banyak perusahaan menggunakan penetapan harga tambahan atau optional product pricing untuk menjual produk tambahan atau pelengkap beserta produk utama mereka. Misalnya, pembeli mobil mungkin memilih untuk memesan velg, aluminium, dan seat discharger, dan pembeli iPod juga dapat memilih paket bersama power bank hingga speaker eksternal. Selanjutnya, ada penetapan harga produk terikat. Menetapkan harga produk yang harus digunakan bersama produk lama. Perusahaan yang membuat produk yang harus dipergunakan bersama dengan produk utama, seperti pisau silet untuk alat pencukur dan film untuk kamera dan tinta printer. Selanjutnya, penetapan harga produk sampingan adalah menetapkan harga rendah pada produk-produk sampingan guna membuat harga produk utama lebih kompetitif. Dengan menggunakan penetapan harga produk sampingan atau by product pricing, produsen akan mencari pasar untuk produk sampingan ini dan harus menerima harga berapapun yang menutupi biaya penyimpanan dan pengirimannya. Produk sampingan bisa berubah menjadi produk yang menguntungkan. Misalnya, produsen santan kara telah mengubah apa yang sebelumnya dianggap limbah menjadi produk dan menghasilkan laba. Yang terakhir ada penetapan harga paket produk adalah menggabungkan beberapa produk dan menawarkan paket produk dengan harga yang lebih murah. Misalnya, restoran cepat saji menggabungkan sebuah burger, kentang goreng, dan minuman ringan menjadi suatu paket dengan harga combo. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vincentus Kelvin Yandi dengan NIM 2019-210111. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Strategi penyesuaian harga. Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka dengan memperhitungkan berbagai macam pelanggan dan situasi yang berbeda. Pastinya memerlukan strategi-strategi khusus. Berikut merupakan strategi yang digunakan biasanya oleh perusahaan-perusahaan, yaitu strategi penyesuaian harga diskon dan potongan harga, penetapan harga tersegmentasi, penetapan harga psikologis, dan penetapan harga promosi. Yang pertama, penetapan harga diskon dan pengurangan harga. Yang dimaksudkan ialah mengurangi harga untuk menghargai pelanggan yang memberikan respon seperti membayar lebih awal atau mempromosikan produk. Yang kedua ada penetapan harga tersegmentasi. Yang dimaksudkan ialah menyesuaikan harga agar ada perbedaan untuk pelanggan, produk, ataupun lokasi. Dan yang ketiga penetapan harga psikologis. Yang dimaksudkan ialah menyesuaikan harga untuk dampak psikologis. Dan yang terakhir, penetapan harga promosi. Sementara mengurangi harga untuk menaikkan penjualan jangka pendek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Yoakim Jisunomosa dengan NIM 2019-210112. Saya akan menjelaskan tentang strategi penyesuaian harga. Di strategi penyesuaian harga ada penetapan harga geografis. Apa itu penetapan harga geografis? Penetapan harga geografis adalah penetapan harga di mana harga disesuaikan dengan geografi di mana produk dijual. Di penetapan harga geografis ini ada beberapa penetapan harga yang lain. Yang pertama itu penetapan harga FOB. FOB itu adalah free on board. FOB dikenal sebagai penyerahan barang yang sudah disepakati antar penjual dan pembeli
di mana penetapan harga yang dihitung berdasarkan nilai barang ditambah semua biaya sampai tiba di atas kapal. Yang kedua ada penetapan harga dengan tarif pengiriman seragam, di mana perusahaan mengenakan harga yang sama ditambah biaya pengiriman ke semua pelanggan tanpa memperhatikan lokasi mereka. Dan yang ketiga ada penetapan harga zona. Penetapan harga zona ini di mana pelanggan di dalam zona membayar harga yang lebih murah, sedangkan yang berada di luar zona membayar harga yang berada di zona yang lebih jauh membayar harga yang lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Husna Fitria dengan NIM 2019-210122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan harga. Nah, di sini ada dua kategori jika hendak melakukan perubahan harga, seperti memulai penurunan harga dan memulai kenaikan harga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai memulai penurunan harga. Ada dua faktor atau dua keputusan jika hendak menurunkan harga. Yang pertama, menurunkan harga apabila kapasitas pabrik berlebih sehingga diperbolehkan untuk menurunkan harga. Dan yang kedua, jika harga pasar itu turun. Karena tidak mungkin kan jika harga pasar di luar turun, kita menaikkan harga, jadi kita harus mengikuti harga pasar yang ada. Kemudian, ada kemungkinan jebakan yang ditimbulkan dari strategi penurunan harga, yaitu jebakan kualitas rendah. Karena konsumen biasanya mengonsumsi jika harga barang rendah, produk barang tersebut itu buruk. Kemudian, harga pangsa pasar. Ini biasanya pembeli yang beralih ke penjual lain karena harga produk di sana lebih murah. Dan yang ketiga, ada jebakan saku tipis. Dan yang terakhir, jebakan perang harga. Nah, apa sih perang harga itu? Perang harga di sini adalah keadaan di mana perusahaan harus menggunakan harga yang lebih rendah untuk melemahkan kompetisi yang ada. Seperti contoh, Vario dan versus Mio. Vario dijual dengan harga 13 juta, sedangkan Mio seharga 10 juta. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Dan yang pertama, kenaikan harga yang tidak menguntungkan produktivitas sehingga mengalami penurunan harga. Dan yang kedua, perusahaan sering menaikkan harga melebihi peningkatan biaya untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. Dan yang ketiga, karena kelebihan permintaan pasar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kiki Yunia Agrisa, NIM 2019-210129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penetapan harga titik pangkal. Seorang penjual itu menetapkan beberapa kota sebagai titik pangkal dan mengenakan kepada semua pelanggan biaya pengiriman dari kota itu ke tempat mereka. Yang kedua, ada penetapan harga meliputi biaya pengiriman. Penjual ini menyerap semua atau sebagian biaya pengiriman untuk mendapatkan bisnis yang diinginkan. Dan yang ketiga, ada penetapan harga dinamis. Penetapan ini menyesuaikan harga terus-menerus untuk memenuhi karakteristik dan kebutuhan pelanggan individual dan situasi. Selanjutnya ada penetapan harga internasional. Perusahaan yang memasarkan produknya secara internasional harus memutuskan berapa harga yang harus diterapkan di berbagai negara, di mana mereka beroperasi dengan memperhatikan berbagai faktor. Yang pertama ada faktor kondisi ekonomi, dan yang kedua ada situasi kompetitif, dan yang ketiga hukum dan peraturan, dan yang selanjutnya ada perkembangan sistem perdagangan grosir maupun ecer. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Bani Ansori dengan NIM 2019-210141. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik dan penetapan harga. Kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program, dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para pengambil kebijakan. Pentingnya kebijakan publik adalah pertimbangan atau alasan ilmiah atau kebijakan publik dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mulai asalnya, prosesnya, dan sistem perkembangannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga. Dalam strategi penetapan harga adalah proses perusahaan dalam mengklarifikasikan dan menggolongkan produk yang dihasilkan, apakah produk baru atau produk yang telah beredar. Yang pertama, produk baru. Dalam pengenalan produk baru perlu penetapan strategi harga. Terdapat dua alternatif, yaitu harga mengapung atau skimming price, yang artinya memberikan harga yang tinggi agar dapat menutup biaya dan sekaligus dapat laba yang maksimum. Yang kedua ada harga penetrasi, yaitu memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pangan permintaan. Yang kedua ada produk yang telah beredar. Ada 3 tingkatan dalam tahapan ini. Yang satu ada tahap pertumbuhan, yang memiliki ciri-ciri penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Yang kedua ada tahap kematangan, yang memiliki karakteristik seperti fleksibilitas. Yang ketiga ada tahap penurunan, ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang secara terus-menerus. Tujuan dari penetapan harga ini, yang pertama ada mencapai penghasilan atas investasi, yang kedua kestabilan harga, yang ketiga memaksimalkan laba, dan yang keempat mencegah persaingan, dan yang kelima meningkatkan bagian dalam pasar. Dalam penetapan harga ini terdapat metode penetapan harga. Yang pertama ada berbasis permintaan, yang kedua ada berbasis biaya, yang ketiga ada berbasis laba, dan yang keempat ada berbasis persaingan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.